Hai, selamat weekend, selamat liburan, semi liburan ya, pseudo holiday. Eh, Kali ini pengen ngobrolin tentang ketapel. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu waktu kecil seneng main ketapel, jadi coba kita flashback bentar ya. Cuman kali ini aku mau bahasnya bukan cara main ketapelnya, tapi filosofi dari ketapel. Eh, Di Ramadan kali ini, jujur aku cukup banyak melakukan perenungan-perenungan ya atas perjalanan hidup sejauh ini. Nah, salah satunya aku jadi teringat sama ketapel. Dalam hidup, menurut aku, ternyata kadang-kadang kita tuh perlu buat ngambil langkah mundur untuk melakukan perenungan, mengenali diri kita sendiri, kemudian kayak di flashback gitu, apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan apa yang kira-kira harus diperbaiki dari uh, perjalanan yang sudah ditempuh sejauh ini. Kemudian masih ada kaitan sama ketapel tadi, kadang-kadang ternyata tuh kalau misalnya kita pengen ada di posisi yang atas, ternyata harus memahami yang rendah itu seperti apa. Kalau pengen memimpin, harus mau dulu dipimpin gitu, supaya ketika kita ada di posisi yang tinggi, ya kita lebih mudah untuk bersyukur, lebih mudah untuk self control gitu. Karena kemenangan tertinggi manusia menurutku adalah self control sih. Saat kadang-kadang kita punya begitu banyak akses dan privilege, justru kemenangan itu adalah ketika kita bisa memberikan batasannya gitu, ketika kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan ya itu pentingnya seperti ketapel, kadang-kadang harus ngegas, kadang harus ngerem, kadang harus mundur ke belakang, kadang-kadang harus benar-benar nyiapin tenaga untuk melangkah yang lebih jauh gitu, untuk melompat yang lebih tinggi. Ternyata hidup menurut aku cuma soal itu sih. Nah, terus, tapi ada yang menarik juga nih, ada semacam seperti paradoxical reaction. Jadi yang aku bahas tadi itu bukan artinya adalah kita mengglorifikasi sebuah kegagalan itu mungkin agak kurang tepat gitu, ininya. Justru bukan glorifikasi dari nggak apa-apa gagal gini-gini, karena takutnya itu membuat mental yang terlena gitu, terlena bahwa ya gagal juga nggak, it's okay kok gini-gini. Tapi coba diubah gitu, maksudnya mindsetnya tetap, set goalsnya tetap ya harus berhasil, harus mencapai tujuan apa yang ingin dicapai. Tapi tadi balik lagi ke self control tadi, ketika um, tidak berhasil meraih atau mencapai apa yang dicita-citakan, uh, harus bisa menerima, harus bisa um, tetap bersyukur, tetap melihat jutaan nikmat Allah yang lain di balik hal-hal yang mungkin belum tercapai atau terselesaikan gitu. Nah, karena weekend juga, jadi aku kebetulan ada waktu untuk baca. Sekarang aku mau sharing soal buku yang baru aku baca. Ini bukunya Chuck Noon. Jadi ini salah satu ulama lah ya, bisa dibilang, atau tokoh agama yang aku cukup sering ikutin ceramahnya karena cukup membuat kalem. Kebetulan saya tipenya bukan yang seneng yang terlalu agresif gitu, enggak, tapi tetap ada porsinya. Maksud saya gini, saya tetap menghargai ceramah apapun itu karena uh, makom level ininya orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin butuh, mungkin kalau saya pribadi ya saya senangnya seperti ini, tapi mungkin teman-teman yang lain ya senangnya ceramah yang lain gitu. It's okay sih, menurut saya nggak ada yang perlu dipertentangkan. Berbicara soal pertentangan, jadi ada satu bab di buku ini yang pengen saya bagi. Jadi judul babnya sombong karena benar.
Nah, di sini dibilang, seluruh pertengkaran, permusuhan, kebencian, dendam, dan seterusnya tidak akan bisa selesai kalau kita saling menyombongkan kebenaran masing-masing. Nah, di salah satu halaman di bukunya dibilangin, tapi perlu diingat, benarnya orang banyak tidak sama dengan kebenaran yang sejati. Benar yang sejati ini sesuatu yang sangat bersifat cakrawala, yang perjalanan ke sana harus kita tempuh terus-menerus, yang mungkin nantinya ada hubungannya dengan Allah. Apalagi Allah sendiri yang menyatakan, kebenaran itu datangnya dariku, manusia hanya mendapat percikan dan menafsirkannya. Dalam menafsirkan kebenaran ini, kita harus berhati-hati. Saya menafsirkan kebenaran berbeda dengan Anda menafsirkan kebenaran, dan saya tidak akan mempertengkarkan tafsir saya dengan tafsir Anda. Yang harus keluar dari diri saya kepada Anda adalah berusaha menggembirakan Anda, membuat nyaman, aman, tidak mencuri barang Anda, tidak menista harga diri Anda, dan tidak membunuh nyawa Anda. Itu outputnya. Di semua kitab suci seperti itu, dan dari kebijaksanaan tradisi juga seperti itu. Yang keluar dari diri kita bukan rasa benar. Yang keluar bukan merasa benar, merasa bisa. Harusnya yang keluar dari kita adalah bisa merasa. Artinya, saya merasa benar, tapi tidak berarti saya harus hidup dengan Anda dalam situasi di mana Anda juga merasa benar seperti saya. Saya harus bijaksana. Begitu keluar, saya harus siap dengan ketidakbenaran di luar diri yang tidak sama dengan saya. Saya harus berpuasa dari kebenaran saya sendiri. Jadi kalau yang aku maknain dari kalimatnya ini adalah bahwa benar dan salah itu relatif kalau dalam konteks tatanan sosial ya menurut saya. Nah, akan sulit ketika kita mengatakan benar atau salah itu dengan standar masing-masing, karena yang menurut saya benar dan baik ya tentu belum tentu benar dan baik menurut Anda. Makanya kita perlu ada satunya standardized gitu, ada satu standar yang untuk mengatakan apa yang benar, apa yang salah, apa yang iya dan tidak gitu. Tapi balik lagi ya seperti yang di buku ini bilang, dalam ketika sudah keluar di tatanan masyarakat, kita kadang-kadang harus set aside yang kebenaran sejati tadi itu gitu. Karena makom orang tuh tidak bisa dipaksakan. Saya sendiri pun mungkin bahkan masih belajar mencari kebenaran sejati itu gitu. Jadi makanya saya lebih banyak belajar untuk memahami sih. Memahami mencari kebenaran sejati itu sendiri, ataupun memahami kebenaran-kebenaran lain di luar kebenaran yang saya yakini gitu. Karena apa ya, sebetulnya indah sih untuk melihat berbagai perspektif bagaimana suatu kebenaran diyakini oleh banyak orang atau beberapa pihak gitu. Apa yang mendasari orang tersebut atau pihak-pihak tersebut sehingga meyakini hal itu sebagai hal yang benar, itu sebenarnya menarik untuk dipahami gitu, daripada membuang energi untuk hanya saling mempertengkarkan yang loopnya bakal gitu terus nggak ada endingnya gitu. Itu aja sih cerita di Ramadan kesekian ini. Sampai ketemu di sharing-sharing lainnya. Semoga tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, serta diberikan kelancaran selama beribadah di bulan suci ini. Mudah-mudahan semakin banyak hikmah yang bisa kita gali untuk diri kita dan menjadikan kita orang yang lebih baik dan lebih baik nantinya. Ya.